Allah akan memperbuat, akan melakukan apa terhadap saya dan keluarga saya. Itu adalah basirah. Kalau orang yang mengikuti hawa nafsunya, dia akan mengatakan besok itu saya mau begini, besok saya rencanakan begini. Sebenarnya solusi dari kedua ini adalah kita tahu semua. Wala taqulanna li syai'in. Dalam Al-Qur'an itu dikatakan bahwa jangan kita berkata bahwa saya akan besok melakukan ini, kecuali mengatakan apa? Insya Allah. Jadi itu titik tengahnya. Jadi titik tengahnya boleh saja kita ada planning. Apalagi kita di kantoran, misalkan di perusahaan, ada jangka panjang kita akan melakukan ini, jangka menengah, ya kan? Ada jangka pendek, besok ini rencana ini, ada misalkan schedule kita. Oke, itu sudah bagus. Kita sebagai penyelenggara panitia, ya kan? Misalkan kemarin ini kita menyusun khutbah Jumat, siapa di sini, ceramah tarwih siapa ini, imam kita 10 pertama saya, itu boleh saja. Kita akan insyaallah menyelenggarakan resepsi bulan ini, ya kan, boleh saja. Tetapi ingat, basirah itu adalah, kata hati yang baik adalah menyisipkan apa yang kita akan rencanakan dengan membesarkan diri kita bahwa insyaallah semoga yang saya akan lakukan ini juga akan disetujui, di ACC, ya kan, dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya dalam pengajian ini, mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya baca Al-Hikam lewat kitab biasanya. Dan saya memang suka rencanakan bawa kantong-kantong, bawa kitab Al-Hikam juga membacakannya. Tetapi ternyata, ya entah ini kata hikmah ini persis sama atau ada kaitannya, ya saya tidak percaya kebetulan ya. Mungkin karena kita bicara tentang kehendak Allah dan kehendak manusia, Masya Allah, ternyata ini terbukti sama saya hari ini. Saya bacakan Al-Hikam ini di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu, ternyata melalui laptop. Padahal kemarin-kemarin kita baca Al-Hikam melalui kitab. Bukan masalah kitab atau masalah laptopnya. Ternyata hari ini saya terhalang. Biasanya saya start dari rumah ke masjid ini. Tapi hari ini saya start dari Samata, dari kampus ke masjid ini. Tidak pulang-pulang, karena adanya rapat, adanya acara dan seterusnya. Dan saya buka laptop, ternyata alhamdulillah ada Al-Hikam saya di sini. Dan saya bersyukur, saya ternyata karena tadi dari Jumat saya juga bawa sarung, bawa jas, bawa songkok, bawa surban. Jadi kurang lebih sama lah. Kalau saya pulang ke rumah mungkin terlambat dan seterusnya. Ternyata hari ini saya ditakdirkan oleh Allah, padahal saya sudah rencanakan ya. Iya, bahwa saya besok itu akan begini. Ternyata Masya Allah, ternyata kehendak Allah. Padahal tadi malam kita sudah rencanakan, saya hari ini tidak diizinkan bawa kitab Al-Hikam. Tetapi hari ini saya diizinkan untuk baca laptop yang ada di dalamnya syair-syair dan matan-matan Al-Hikam. Tapi sama-sama intinya ya, Al-Hikam, Masya Allah. Itu artinya betul, kata hikmah ini betul. Ya, orang yang pintar adalah mengatakan bahwa besok itu adalah apa kira-kira kehendak Allah kepada saya. Tapi orang yang jahil yang mengikuti hawa nafsu, dia selalu bilang, saya besok mau ini, saya besok mau ini. Ingat, minggu lalu sebelum kita tutup, kita diingatkan dengan sebuah kata hikmah yang berbunyi, ya Dawudu innaka turidu wa ana uridu fakana ma uridu. Ini kata hikmah kita sebelumnya. Apa artinya? Wahai Daud, engkau kan punya kemauan. Daud, saya juga punya mau. Daud, Nabi Daud. Ini kan Nabi Daud enak bisa cerita sama Allah ya. Kita kan masih yang terbatas ya dengan hal itu. Kemudian ditambahkan lagi dalam syarah hikam. Tapi fakana ma uridu Daud. Yang terjadi itu mauku saja. Ya kan? Jadi kita punya mau, saya punya mau. Tapi ujung-ujungnya takdir itu adalah kemauan Allah. Maka basirah itu dengan kecerdasannya, walaupun saya mau, walaupun orang lain mau, pasti takdir itu
ketentuan itu terjadi, ujung-ujungnya yang terjadi adalah kehendak Allah. Kemarin kita sudah jelaskan, kalau kita tidak mau mengikuti kehendak Allah, apa kata Allah kepada Daud? Dan ini riwayatnya bagaimana? Ternyata Allah mengatakan, silahkan ikuti hawa nafsumu, ikuti kemauanmu, saya akan sibukkan engkau di dunia mengikuti kehendak-kehendakmu. Dan ujung-ujungnya kemauan Anda tidak akan sampai, dan ujung-ujungnya hanya kemauan saya yang sampai. Jadi kalau kita tidak mau ikuti kehendak Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, nanti Allah kasih sibuk kita terhadap duniawi. Kejar ini, kejar ini. Tidak ada itu puasnya kejar duniawi. Kejar ini, kejar ini. Sudah punya motor, mau lagi mau mobil. Mobil, ada lagi motor. Motor, mobil, apa lagi? HP, apa lagi? Rumah lagi, beli lagi, tambah lagi. Dan seterusnya. Tidak ada itu anunya kalau hawa nafsu. Tidak ada puasnya. Maka kalau kita hanya mengikuti hawa nafsu atau kehendak pribadi tanpa mengingat, ada orang begitu, nauzubillah, hanya mementingkan dunia dan kepentingan pribadi. Dia lupa bahwa ada kepentingan dan kemauan Allah. Kita sudah bahas salah satu kemauan Allah adalah ini, salat. Itu kan kemauan Allah ya. Kita kemarin disuruh puasa Ramadan, baru-baru ada saudara kita pulang haji. Itu kan rukun iman, kewajiban-kewajiban dan ibadah-ibadah itu adalah salah satu perintah dan keinginan Allah. Artinya adalah utamakanlah ibadah, keinginan Allah daripada keinginan pribadi masing-masing, ya kan? Keinginan pribadi masing-masing. Tetapi ada juga masa toleransi, masa toleransi. Agama itu tidak terlalu kaku, bapak-bapak, ibu-ibu. Misalkan kasus kita mau sholat isya, ya kan? Kita mau sholat isya, kemudian mungkin baru sholawat, ya. Tetapi alhamdulillah di rumah mamanya sudah menyediakan hidangan, ya kan? Tapi kita tidak boleh terlalu kaku. Nabi bilang itu ustaz kemari, kalau begitu dahulukan perintah Allah, sholat isya. Nah, ini saya lapar sekarang, keinginan pribadi, pergi ke masjid Maluku Icipurugi. Ya kan? Baik kalau mamanya di rumah ikut juga di masjid atau tidak, atau tersinggung juga, bapak ini sudah dibuatkan, ya kan? Baik kalau cuma Maluku atau Cipuru, ya kan? Kalau baik sementara sholat, sementara di masjid belum azan, nak pikir nak tarasia tadi itu, nak bikin mama ya kan? Tidak konsen mi, ya kan? Gara-gara itu, makanya ulama kita pernah membuat kaidah, ya kan? Ini bukan hadis ini bukan hadis, ini bukan ayat. Lebih baik kita makan ingat sholat daripada sholat ingat makan. Al-asya'u qabla al-isya'i. Makan malam lebih baik, kemudian kita sholat malam. Ya. Kalau belum dihidangkan, ya kan? Kalau sudah dihidangkan begitu, kalau belum, ya kita sabar-sabar saja. Kalau juga dihidangkan, tetapi kita bisa mengendalikan, tidak apa-apa. Tapi kalau kita tidak bisa mengendalikan, silahkan ya. Jadi diperhitungkan saja itu waktunya, timingnya, bagaimana keadaan kita dan seterusnya. Jadi agama itu toleran sekali. Tetap memperlihatkan dan memperhatikan kondisi-kondisi tertentu. Jamaah rahimakumullah. Di sini dikatakan, innama yunabbahu lil ikfali. Orang yang selalu diingatkan, karena kita kan belajar al-hikmah ini. Maka kita bicara tentang bagaimana itu basirah ketika berdoa dan berzikir kepada Allah. Ada orang ketika berdoa kepada Allah selalu berdoa, sedikit-sedikit berdoa, ya kan? Itu bagus, silahkan. Ada juga orang tidak mau berdoa. Ini sudah kita bahas beberapa pertemuan sebelumnya. Itu ada memang aliran begitu. Jadi ada orang selalu berdoa, ada juga tidak mau berdoa. Tetapi di dalam Al-Hikam dikatakan, Ibnu Athaillah mengatakan, innama, orang yang selalu diingatkan itu lil ikfali atau liman ghafala, orang yang lalai. Lalai artinya tak lupa. Di sini dihubungkan dengan doa. Boleh kita berdoa? Silahkan. Ada juga tidak mau berdoa? Silahkan.
Tetapi khusus kata hikmah ini dikatakan orang itu, yang selalu diingatkan itu adalah orang yang lupa. Di sini dihubungkan oleh pensyarah bahwa bagaimana kalau kita berdoa. Kita hari ini berdoa ini, besok itu terus. Di satu sisi tidak ada salahnya kita mengulangi doa-doa. Tetapi kalau al-hikam, selain itu benar, dia mendapatkan satu petunjuk yang lain. Ini bisa kita contohi kalau sudah cocok, kalau belum jangan. Di situ dikatakan, kenapa kita ulang-ulangi doa sementara Allah tidak lupa? Ya kan? Ini kalau ada kita sampai di makam ini. Kalau belum sampai jangan berdoa makin terus, ya kan? Tapi satu sisi menurut Ibnu Athaillah, menurut keadaan spiritual beliau ya, karena sahibul kitab beliau ya, dan syarah-syarahnya, di situ dikatakan beliau jarang mengulangi doanya. Terkadang misalkan berdoa, kemarin saya berdoa begini. Kalau saya ulangi sekarang, tak usah. Kan Allah ingat itu, masih ingat. Belum terkabul. Di satu sisi boleh saja kita ulangi doa. Tetapi kalau Ibnu Athaillah itu mazhabnya, alirannya, dia selalu melihat, kalau saya ulangi, Allah kan masih ingat ini. Ya kan? Kalau orang pikun, ya ingat ya, besok ada cara ya, besok ada rapat ya, dikasih ingat ya, biasa manusia. Namanya manusia kan selalu lupa dan lalai, dikasih ingat, konfirmasi. Tabi mengingatkan, besok ada ini tak. Oke, siap. Ya kan? Siap, bagus. Namanya orang, manusia. Oke. Tetapi Allah kan bukan manusia. Kalau kita biasa lupa, biasa ingat, itu kan ganti-ganti. Oke. Biasa kan, kelupaan. Kan biasa begitu kan? Oke. Sama juga kalau ada resepsi, biasa, dilupa. Besok didatang lagi, dan seterusnya. Begitu kan? Pasti kita pernah lupa. Ibnu Athaillah mengatakan yang lupa kan itu manusia saja. Allah itu tidak akan lupa. Satu kali saja berdoa kan Allah ingat. Tapi Ibnu Athaillah bukan berarti berhenti berdoa. Kalau sahibul hikam ini memberitahukan kepada kita mengganti doa itu dengan memperbanyak zikir. Memperbanyak zikir. Ketika kita ingin berdoa, mau ulangi, terkadang itu Ibnu Athaillah, terkadang itu ketika dia ingin berzikir, ketika ingin berdoa atau mengulangi doanya, saya ingin berdoa, dah ingat di Allah kemarin ini, atau bulan lalu, dah ingat pasti Allah ini, ya kan, sudah bisa sampaikan. Daripada juga kosong, apa yang dilakukan ulama-ulama kita, termasuk Ibnu Athaillah, yang ia lakukan, dia perbanyak zikirnya, banyak apa? Membaca Al-Qur'annya, banyak apa lagi? Banyak solatnya. Itu dia ganti itu. Istilahnya dia nyonyo Allah, dia gombal Allah dengan perbanyak zikir. Bukankah zikir itu juga sudah bagian dari doa? Ya kan? Contoh, kita baca surah Al-Waqiah, itu kan salah satu doa minta rezeki. Jadi ketika kita, ya Allah berikanlah aku rezeki, ya kan? Ada juga orang membaca surah Al-Waqiah, fadilahnya apa? Ya kan? Kita perbanyak solat duha, itu kan fadilahnya juga rezeki. Ada orang sekedar berdoa, ya Allah berikan aku rezeki. Ya Allah, ada orang mengganti itu dengan Al-Waqiah, menambah lagi dengan solat duha atau solat hajat dan seterusnya. Di sini kalau sudah sampai makam ini boleh kita ikuti. Ya, boleh kita ikuti. Jadi ini doa ini tidak ada habis-habisnya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ada masjid tidak mau berdoa sudah sholat. Ya, saya tanya, kenapa? Katanya Nabi tidak pernah begitu. Tapi di satu sisi ulama kita mengatakan betul. Tetapi ketika Nabi tidak mau misalkan doa berjamaah, itu kan ada hikmahnya supaya tidak dianggap doa itu wajib. Yang wajib itu cuma sampai salam, itulah sholat. Setelahnya itu tambah-tambahan. Makanya mungkin ada ulama-ulama memberikan inovasi-inovasi, tetap juga berdoa. Tapi di satu sisi ada yang tetap doa berjamaah, boleh. Kenapa? Di satu sisi kan dikatakan, ada hadisnya begini, kalau ada suatu masjid, suatu kaum berdoa, satu saja yang makbul aminnya doanya, apa yang terjadi? Semua ditolak? Cuma satu yang diterima? Tidak. Kalau ada satu kampung, satu komunitas, satu masjid
Ya kan, satu masyarakat berdoa, satu saja yang mengaminkan dan makbul, maka semuanya makbul. Itu namanya doa massal. Satu saja diterima, terima semua. Iya kan? Sehingga Anda mengatakan, Ustaz, saya kalau berdoa sendiri, siapa tahu dengan kekotoran saya tidak diterima, siapa tahu. Kalau kita doa berjamaah, ya mengatakan amin, mungkin ada doanya, aminnya dari beliau yang diterima, aminnya dari bapak-bapak, ibu-ibu, atau ada seorang remaja, anak-anak yang aminnya diterima, maka kita satu masjid juga diterima. Boleh-boleh saja begitu. Jadi terkadang perbedaan pendapat itu, bapak-bapak, ibu-ibu, kita harus sikapi dengan santai, dengan toleransi. Yang penting niat kita baik semua. Iya kan? Ada orang selalu berdoa, silakan selalu berdoa. Bukankah doa itu adalah ibadah? Satu. Kita mau doa berjamaah, niat kita itu tadi, boleh, silakan. Ya kan? Ada juga tidak mau tidak sering berdoa karena tidak mau mengulang-ulang doanya, mengganti dengan zikir, juga silahkan. Intinya adalah niat kita masing-masing perbaiki dan saling menghargai pendapat pribadi masing-masing. Ya, pribadi masing-masing. Nah, kalau ada yang bertanya, saya memilih mazhab atau aliran yang apa? Ya, secara umum saya lebih suka berdoa dengan surah-surah dalam Al-Quran. Saya lebih suka secara pribadi berdoa dengan wirid-wirid, zikir-zikir, hizib-hizib, hadis dan dari riwayat-riwayat yang ada. Misalkan kita tahu tadi ada fadilahnya surah Al-Waqiah. Kita tahu ada fadilahnya Al-Ikhlas. Kita tahu ada fadilahnya Al-Fatihah. Ya, ayat kursi dan seterusnya. Ya, ini hadis sahih semua. Kita sudah tahu bagaimana keutamanya masing-masing. Nah, ulama-ulama kita terkadang menjadikan wirid itu, zikir itu sebagai doa. Ya Allah, berikanlah aku fadilah keutamaan zikir ini dan seterusnya. Berzikir saja, beribadah. Kemudian mungkin dia menyisipkan 1 kali 2 kali berdoa. Boleh saja begitu ya. Tetapi boleh juga kita banyak-banyak. Ada orang panjang doanya, silahkan. Kalau kita mau panjang-panjang doa tak, karena banyak kebutuhan tak, boleh. Ya, tapi ada juga ulama kita seperti Guru Ta'ambuk Dalle itu di Mangkoso, kalau beliau berdoa sebagaimana persaksian dari murid-muridnya seperti Kiai Yahya itu menyampaikan kepada kami langsung, kalau Guru Ta'ambuk Dalle itu di Mangkoso, di pesantren itu terkadang doanya pendek-pendek. Silakan. Kalau kita mau lari itu silakan. Jadi intinya ini adalah sesuai dengan keyakinan atau makam kita masing-masing. Ya, yang mana kita percayai, yang mana kita lebih enak, silahkan. Ya, ada juga berdoa angkat tangan, ada juga tidak mau angkat tangan, silahkan. Intinya ini, sebaik-baik doa adalah meyakini bahwa doa yang kita lakukan atau lafalkan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun cara berdoa kita tadi, berjamaah atau sendiri-sendiri, doanya panjang atau doanya pendek, ya kan, dan seterusnya, maka ingat yang harus kita lakukan adalah hadis qudsi yang berbunyi apa? Ini, ana inda zonni abdi bi, aku sesuai dengan keyakinan prasangka hambaku. Jadi intinya adalah ingat ini, kalau kita berdoa yakin diterima. Tapi kalau kita berdoa tidak yakin diterima, di sini diberikan jangan dulu berdoa. Jangan dulu. Bukan berarti jangan selamanya berdoa, tidak. Di sini dikatakan bahwa iringi dulu dengan zikir-zikir dan ibadah-ibadah. Setelah kita beribadah, banyak berzikir, barulah berdoa. Siapa tahu dengan itu keyakinan kita semakin bertambah bahwa insya Allah kabulkan doa-doa kita. Jadi terkadang begitu, diperbaiki dulu diri kita dan seterusnya, baru berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terkadang seorang istri misalkan meminta sesuatu kepada suaminya silang sungang, iya kan?
Bapak ibu-ibu misalkan, tanggal 1 nih Pak, sudah may gajian Pak, misalkan, minta nih misalkan. Tapi terkadang juga seorang istri sebelum minta misalkan pijit-pijit dulu istrinya, suaminya tuh, capek tak kapan ini dari kerja baru kita datang misalkan tuh kebikingan ki kopi, nah misalkan ya. Baru kita bilang tanggal 1 ini Pak sudah pakai kapan? Oh iya Mak, aku lupa kasih misalkan ya kan. Jadi terkadang ada cara kita meminta sesuatu, ya kan, baik istri maupun suami ada caranya minta. Begitu pula di sini kita diajari ada banyak cara berdoa kepada Allah, ada banyak cara meminta kepada Allah. Di sini kita diajari yang pertama kita harus yakin, yang kedua bahwa yang kita doakan insya Allah diterima oleh Allah dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita lanjut bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin ada yang ingin bertanya. Ad-du'a'u salasatun. Doa itu 3 macam. Yang pertama bil lisani, dengan lisan. Yang kedua adalah bil munajahati bil qalbi atau bil basirah, dengan munajah dalam qalbi, dalam hati. Kemudian bil af'ali, doa dengan perbuatan. Ini yang pertama saya rasa sudah dipaham semua. Namanya doakan dilisankan. Ya Allah, Allahumma Rabbana, ya kan, Rabbi, dan seterusnya. Satu. Yang kedua, terkadang ada namanya munajah. Munajah itu tidak diucapkan, tapi terbetik dalam bil qalbi, di dalam hati, dalam hati. Biasa kita tidak ucapkan, melihat sesuatu, kita hanya berangan-angan, mau bermimpi, atau cuma terbetik dalam hati. Ya Allah, masya Allah, mau tongak begitu, misalkan ya, terbetik dalam hati, sepintas itu, ya kan, ya kan, ya. Itu juga namanya doa. Dan yang ketiga adalah doa yang paling tinggi adalah bil af'ali, doa dengan perbuatan. Bagaimana caranya? Itu tadi saja. Bisa dengan bil alkari, dengan zikir-zikir, wal ibadati, dengan ibadah-ibadah, was salawati ala nabi, dengan salawat kepada nabi. Itu semua bisa dengan dalam bentuk doa. Bukankah salawat itu juga artinya doa? Ya kan? Seperti kita mengatakan begini, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat. Salah satu makna salawat artinya berdoa. Jadi malaikat suka mendoakan Nabi Muhammad. Allah juga suka mendoakan Nabi Muhammad. Nah, salawat juga itu kita mendoakan Nabi Muhammad. Kemarin kita sudah pelajari. Ini bulan-bulan lalu ini saya ingat sekali. Semoga kita masih ingat kembali bahwa kalau kita mendoakan saudara kita, maka itu tapantul, ya kan? Nah, salawat adalah mendoakan Rasulullah, ya kan? Orang biasa saja kita doakan tapantul. Bagaimana nih kalau kita doakan orang yang luar biasa, yaitu Nabi Muhammad SAW. Orang biasa saja tapantul ki. Haji, bapak, ibu sehat-sehat ki. Saya doakan ki. Tuh kan? Tapantul itu, tapantul. Walaupun tidak bisa berdoa, ya Allah semoga saya sehat tonggak misalkan, ya kan? Kita acara syukuran, selamat, semoga anaknya jadi anak yang soleha, selamat, pengantin semoga langgeng, sakinah, mawaddah, warahmah. Kita doakan itu orang kan, ucapan selamat. Walaupun lisan ini mengucapkan selamat, tetapi tapantul ya. Nah, kalau kita bersalawat kepada Rasul, tapantul kan? Bagaimana tapantulnya? Kita sudah dapat ini. Man shalla alayya salatan. Siapa yang berdoa kepada saya, salawat kepada saya 1 kali, tapantulnya berapa? 10 kali. Tapantul ki. Karambol, biliar, 1 saja dikasih pantul, 1 tonjol juga tapantul. Ya kan? Permainan pantul-pantul. Tetapi ini Masya Allah, ketika kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, itu tapantulnya 10 kali kebaikan, rahmat, berkah dari Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Jadi itu barakatnya, itu salawat luar biasa. Apalagi ini bapak-bapak, ibu-ibu, bulan depan kalau tidak salah kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal. Yang ingin saya sampaikan cuma satu, jangan cuma bermaulid di bulan Rabiul Awal saja.
Saya ajak bapak-bapak pribadi dan segenap jamaah, kita bermaulid dan mengingat Nabi 24 jam atau sepanjang tahun. Ya kan? Ada orang mengingat Nabi hanya di bulan Maulid, Maudu, Baku, Bayao, itu tidak ingat Nabi. Ya kan? Sudah Maulid, nah kalau lupa ini. Misalkan begitu. Kita mau dan kita sekarang belajar tentang salawat dan doa. Kita mau semua ini dan insya Allah di sini semua mengamalkannya. Kita mau bersalawat dan mengingat Nabi itu sepanjang tahun, bermaulid sepanjang tahun. Kita sekarang tidak zaman lagi membicara, Ustaz, ada orang salawat Allahumma salli ala sayyidina, ada orang tidak pakai sayyidina. Yang penting salawat. Ya, itu dua pendapat dan ini dua pendapat tidak akan ketemu sampai hari kiamat. Yang selalu pakai sayyidina dengan tidak pakai sayyidina pasti ada semua argumentasinya. Yang penting salawat. Yang salah itu kalau tidak mau salawat. Khutbah Jumat, bahkan khutbah Jumat tidak salawat. Kalau menurut mazhab Syafi'i dan Hambali itu kan tidak sah. Salat juga kalau tidak salawat tidak sah. Masya Allah. Makanya saking pentingnya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya tutup, saya teringat beberapa tahun yang lalu ada persaksian teman saya yang memberikan informasi kepada saya langsung ketika baru-baru pergi di Kokbang. Ada di Kokbang daerah Syekh Yusuf. Ada di situ makamnya Tuan Tasalama ke Syekh Yusuf. Saya tidak dengar langsung tetapi teman memberikan informasi. Ustaz, saudara, ada tadi itu informasi yang saya dapat dari salah seorang orang tua di sana. Apa itu? Ya, ini informasi ada yang bisa dicontoh, ada yang tidak bisa dicontoh. Dia katakan begini. Nah, mana saya tenaku sambayang. Yang penting kulompoangi salawat. Yang tidak bisa dicontoh yang pertama. Mana tenak sambayang. Nah, ini tidak bisa dicontoh ini. Tapi itulah yang dilakukan dan dikatakan oleh orang tua tersebut yang di sana. Dia katakan, biar saya tidak sholat, yang penting yang saya selalu tinggikan setiap hari adalah selalu dan memperbanyak salawat. Jadi kata pertamanya ini tidak boleh kita contoh, ya kan? Tetapi sholat 5 waktu, ya kan? Tetapi kan, sholat Jumat tetap. Mau ke sholat sunnah lebih baik lagi. Tapi hari ini yang kita ambil adalah kalimat keduanya. Yaitu apa? Yaitu selalu dan setiap hari kulompoang injo salawat. Saya tinggikan, saya muliakan dan saya agungkan. Selalu dan selalu bersalawat kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa insyaallah bisa lebih baik. Kalau apa? Kalau kita tinggikan salawat dan kita juga salatnya bagus. Masalah itu sangat luar biasa itu. Ya kan? Jadi solat, jadi ini kesimpulannya. Solat itu adalah mengingat Allah. Jadi kita sekarang belajar huruf so yang pertama adalah solat, itu mengingat Allah. So yang kedua adalah solawat, itu mengingat apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita hubungan kita mau baik, ingat so yang pertama solat. Mau hubungan tak dan dapat syafaat Nabi Muhammad, ingat so yang kedua, solawat. Satu lagi, tambahkan huruf so yang ketiga, tapi bukan dibaca so, tapi di baris bawahi huruf si, baris fathah, baris kasroh. Ingat huruf so dengan baris kasroh si, yaitu silaturrahim. Saya pesankan diri saya dan segenap jamaah, kalau mau perbaiki hubungan kita kepada Allah, salat tak diperbaiki. Kalau mau dapat syafaat dan dicintai oleh Rasul, bahkan dapat mimpi ketemu Rasul, ya kan? Bahkan mungkin bukan mimpi, melihat juga Rasul. Itu memperbanyak salawat. Dan satu lagi, ada orang salawatnya bagus atau salatnya bagus, tetapi atau yang ketiga ini dah lupa, silaturrahim. Kita mau juga hubungan sesama manusia kita juga baik-baik saja. Tidak saling sibukoi, tidak saling mendendam, tidak saling cerita belakang, tidak saling marahan, apalagi bombe dan sebagainya. Kenapa saya kategorikan huruf si ini yang ketiga lebih tinggi, tanpa menafikan salat ya, dengan salawat ya, tanpa menafikan ya. Karena ada hadis Nabi yang berbunyi,
orang yang rusak silaturahimnya tidak diterima sholatnya, ya kan? Padahal sholat nih, ya kan? Sholat ini mungkin bersalawat. Makanya silaturahim itu juga bapak-bapak, ibu-ibu sangat penting. Kenapa? Itu bisa memperbaiki hubungan kita antara satu dengan lainnya. Ya, jadi silaturahim itu bagus, sholat itu jadi, sholawat itu jadi, insya Allah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita kan selalu dengar itu, sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Ya, biasa kita baca kan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ternyata ini asbabun nuzulnya ini ayat tentang sholat bukan gara-gara sholat, gara-gara silaturahim. Bayangkan, ini ayat muncul tentang sholat dan kepada Rasul. Ini ayat muncul gara-gara silaturahim. Apa asbabun nuzulnya ini ayat? Yang biasa kita baca, mungkin ini bukan Isra Mi'raj, tapi kita bahas dulu 2-3 menit. Suatu ketika ada sahabat berbicara dan bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ada tetanggaku, sholatnya bagus, dan kepada engkau juga dia puji-puji." Berarti suka bersalawat kepada Rasul, ya kan? Sama kalau kita, ada guru tak, cium tangan. Ada siapa itu? Guru tak sampai baca kemarin, cium tangan. Apa ya kan? Kita hormati. Ada orang tua kita cium tangan. Begitu juga sahabat. Tapi ya Rasulullah, sholatnya rajin, bahkan tahajudnya juga rajin. Kami saksikan rajin gini. Juga kepada engkau baik sekali orangnya. Tetapi kita jadi baik ya Rasulullah. Kita ini tetangganya emosi kita. Nangai kina moteki, larro, apalagi na tipu, apa kan? Emosi orang menjengkel, jadi satu kampung ini dibenci. Berarti apanya tidak bagus? Salatnya bagus. Salawatnya bagus kepada Nabi, hubungannya bagus. Satu yang tidak bagus, silaturahim. Ketika itu dalam riwayat, hemat saya yang saya ketahui, ketika itu Nabi dulu terdiam. Mungkin ya, saya hanya memprediksi ya. Mungkin iya ya, betul juga ya, sholatnya bagus. Oke, sama saya juga itu bagus. Ikut tahu itu orang juga bagus. Oke, tapi kenapa silaturahimnya tidak baik? Turunlah ayat. Sesungguhnya sholat yang baik bisa mencegah kita perbuatan keji dan mungkar. Berarti orang yang rusak silaturahimnya, sholat secara zahirnya baik, sholawat secara zahirnya baik, tetapi sholatnya secara batin atau spiritual belum sempurna. Sholat yang baik, zahir dan batin, pasti itu silaturahimnya juga baik. Orang yang bersalawat zahir dan batin baik, pasti itu silaturahim juga baik. Tapi kalau ada orang, auzubillah, sholat zahirnya saja jalan, maka mungkin itu silaturahimnya masih bermasalah. Maka kita belajar, sholat itu mengajarkan kita, dengan sholat itu baik zahir dan batinnya, mengajari kita supaya semua amal kita juga baik. Sesungguhnya sholat yang baik mencegah perbuatan keji dan mungkar. Mungkin demikian dari kami. Sudah masuk waktu mungkin? Sudah? Alhamdulillah. Demikian dari kami. Sebagai kesimpulan, yang pertama adalah bahwa basirah itu, kata hati, adalah menyuruh kita, mengajarkan kita bahwa besok kira-kira, sebentar kira-kira apa yang Allah rencanakan kepada saya. Sementara nafsu itu selalu mengiming-imingi kita, tak usah itu, harus kita planning itu, bahwa saya itu yang menentukan. Begitu kan? Saya merencanakan, saya yang menentukan. Kita sudah pelajari, jadi kesimpulannya adalah silahkan kita manusia merencanakan, dan tentu yang berkehendak pada akhirnya yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya sudah betul kita iringi dengan ucapan insya Allah. Dan yang kedua adalah bahwa dalam berdoa ada banyak teknik-teknik berdoa. Ada teknik berdoa yang panjang, ada teknik berdoa yang pendek, ada teknik berdoa yang diulang-ulang dan seterusnya. Tetapi kita berikan kesimpulan
bagaimanapun cara kita berdoa, berjamaah atau sendiri-sendiri, angkat tangan atau tidak angkat tangan, di sini kita diajari inti dari doa adalah meyakini dan mengharapkan ridho dan penerimaan makbulnya dari doa-doa yang Allah berikan kepada kita. Dan kesimpulan terakhir adalah ketika kita mau berdoa kepada Allah masih ragu misalkan, masih ragu, terbetik dalam hati itu, mungkin tidak diterima oleh Allah, misalkan masih ada ragu, di sini diajarkan kepada kita, kalau ketika kita berdoa masih ragu angkat tangan, masih mau meragu berdoa, lebih baik kita dulu perbanyak zikir dan beribadah sunnah-sunnah. Siapa tahu setelah berzikir dan berdoa dan beribadah sunnah-sunnah, ketika kita mau berdoa, di situ sudah ada panggilan hati basirah bahwa silakan fulan dan fulan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama, kalau sekarang kita berdoa masih ragu, tunggu siapa tahu tengah malam kita bangun, salat tahajud, kemudian membaca Al-Qur'an, berzikir, kemudian berdoa, wah, saya mau sekali berdoa ini, insyaallah ada panggilan dari apa tadi? Dari hati. Maka kalau begitu berdoalah kepada Allah, pasti Allah ampuni dosa-dosa kita, pasti Allah akan kabulkan doa-doa kita kepada Allah, kepada apa yang kita doakan di kehidupan dan kebutuhan kita masing-masing. Demikian dari kami, wabillahi taufik wal hidayah, subhanaka la ilma lana illa